Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya atas nama EDSS, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan keempat, kelas B, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara luring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ke Bagaimana kabar hari ini? Semua sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Sudah siap mengikuti pelajaran? Ya. Sudah siap? Ya. Oke, sebelum kita belajar, ya, sebagai umat yang beragama, semua aktivitas kita selalu kita mulai dengan doa. Tentu kita minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mulai kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih sudah memimpin doa. Sebelum kita masuk ke pelajaran, karena ini materi kita hari ini berhubungan dengan konflik sosial, ya, dan untuk mempererat persatuan, maka kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Kembali dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Semua berdiri. 1, 2, 3, mulai. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut masuk ke materi kita, dulu absen dulu ya. Bintang Puspita. Oke, jadi hari ini ada dua yang tidak hadir, ya. Pak Guru tidak ada intensinya untuk mengingatkan pada seluruh siswa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, ya, seperti yang dianjurkan oleh pemerintah bahwa kita ini masih berhadapan dengan pandemi. Ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, ya. Anak sekalian sudah siap belajar, ya? Ya. Nah, pada pelajaran sebelumnya, ya, kita belajar tentang pluralitas di Indonesia, ya. Ada yang tahu apa artinya itu pluralitas? Ada? Siapa yang tahunya? Ya, silakan kita kelas. Ya, keberagaman. Nah, keberagaman apa yang dimaksud? Ada yang tahu? Satya Gorangga, silakan. Ya, sekarang ada gambar di atas yang sebelah kanan adalah
gambar keberagaman. Kemudian yang sebelah kiri ada yang bisa menjelaskan gambar apa itu? Ya, silakan satu lagi. Coba nak Chelsea. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian konflik dalam kehidupan sosial. Identifikasi faktor-faktor penyebab konflik dalam kehidupan sosial. Didik memberikan cara menangani konflik sosial serta memahaminya terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat dengan cepat. ya, jadi peserta didik ya bisa memberikan cara ya menangani konflik. Jadi nanti kita akan berdiskusi, kita akan cari tahu bagaimana supaya tidak terjadi yang namanya konflik. Nah, Peserta didik mampu membuat laporan serta menyajikan hasil laporan dengan hebat. ya, jadi nanti setelah diskusi, ya masing-masing kelompok nanti Pak Guru akan bagi, kemudian membagikan LKPD, kalian akan berdiskusikan ya, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian kita akan sama-sama menarik kesimpulan. Ya, kemudian yang terakhir, ya Dika dari kelompok 4, silakan. Memiliki sikap toleransi, kerjasama, peduli, dan tanggung jawab. Ya, kita akan setelah mempelajari nanti kita akan mempunyai sikap toleransi ya, kerjasama, kemudian peduli dan tanggung jawab. Tugas nanti, kemudian diskusi kelompok, kemudian presentasi. Pada saat presentasi terjadi umpan balik, kelompok lain menanggapi atau memberikan pertanyaan kepada kelompok yang sementara mempresentasikan hasil diskusinya dan Pak Guru akan menilai ya. Jadi ada format penilaiannya, yang aktif kasih nilai ya. Kemudian ada soal evaluasi ya. Nanti Pak Guru akan kirim lewat WA group. Ada yang bisa menjelaskan pengertian konflik? Silakan Dika, yang keras suaranya ya. Berdiri, kalau bisa berdiri supaya Pak Guru dengar dengan jelas suaranya ya. Silakan. Konflik adalah sebuah perdebatan yang saling bertentangan dari kedua belah pihak karena tidak ada yang mau saling mengalah. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk ahlinya. Menurut ahli ya, menurut Kartono bahwa konflik merupakan proses sosial ya, proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak berkonflik memiliki tujuan, ya, sikap dan struktur nilai yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Ya, faktor penyebab konflik. Ya, ada yang bisa sebutkan? Ya, Chelsea dulu. Ya, silakan Chelsea. Faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, latar belakang kebudayaan. Ya, terus? Tiga, perbedaan kepentingan. Yang kelima, perubahan nilai dan tepat. Ke akibat konflik. Ada yang bisa sebutkan ya? Apa kira-kira yang diakibatkan oleh terjadinya konflik? Ya, silakan Wayan Nia. Meningkatnya solidaritas anggota kelompok dan tanya semua antar individu terjadinya perubahan kebagian, misalnya harta benda dan tanggung jawab, terjadinya akomodasi atau dominasi. Ya, tepuk tangan untuk Wayan Nia. Ya. Jadi, ulang ya. Ada pertanyaan? Ada yang bertanyakan? Nah, sekarang yang terakhir sebelum kita diskusi, materi yang terakhir adalah cara menangani konflik. Ada yang tahu? Oke, silakan Dian Pangestu. Satu, menghindar. Dua, memaksa kehendak. Tiga, menyesuaikan kepada orang lain. Empat, tawar-menawar. Lima, kolaborasi. Yang keempat adalah menyesuaikan ya, pada orang lain, kemudian tawar-menawar dan kolaborasi. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ini saya lihat sudah mengantuk semua ini. Tepuk tangan semua. Ya, oke, untuk lebih jelas pemahaman kalian mengenai konflik, maka
kita akan kerja kelompok. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ada LKPD Pak Guru bagikan. Nanti silakan dijawab dan dipresentasikan ya. Silakan diambil HP-nya, diklik link yang ada di LKPD-nya. Saksikan ada video di sana tentang demonstrasi. Kemudian jawab soal yang ada di sana. Ya, sambil diskusi dengarkan musik ya. Nomor 2 ada masalah? Ada ya? Perhatikan ya, jadi sebelum kita diskusi, mari kita relaksasi dulu. Tepuk tangan semua. Oke, semua saya minta untuk berdiri. Kita kasih dengan dulu fotonya. Setelah duduk berdiskusi lumayan lama, silakan berdiri semua. Jadi kita persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya minta yang lain untuk memperhatikan, kemudian menanggapi atau memberikan pertanyaan nanti ya. Oke, silakan kelompok 1. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami sebelumnya. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Maria Rasani. Adapun anggota kelompok saya yaitu Mayanya Utari, Widya Lestari, Muhammad Dari, Muhammad Antoni. Mengapa terjadi demo buruh pabrik atau karyawan perusahaan di beberapa wilayah Indonesia? Gaji yang diberikan perusahaan dirasa kurang atau tidak memuaskan bagi para buruh atau karyawan perusahaan. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah merugikan karyawan yang menguntungkan perusahaan atau pemilik pabrik. Adanya PHK, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan pihak perusahaan atau pemilik pabrik. Ya, itu jawaban dari kelompok 1 untuk soal yang pertama. Jadi kita lanjut ke soal yang kedua. Silakan lanjutkan dulu. Nanti kelompok lain ditanggapi. Bagaimana sikap kalian sebagai pelajar melihat konflik sosial yang terjadi di Indonesia? Menjaga kesatuan dengan menghindari setiap perkataan atau perbuatan yang dapat memicu konflik. Jangan terpancing untuk ikut-ikutan dalam setiap aksi demokrasi, apalagi terlibat dalam tawuran. Saling menghormati, tidak membedakan ras, agama, dan pergaulan. Ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, yang pertama masalah apa yang melatar belakang yang menyebabkan terjadinya demo buruh, ya, atau karyawan perusahaan. Oke, silakan kelompok yang lain ditanggapi. Angkat tangannya yang mau menanggapi, kira sana. Sebelumnya, terima kasih atas informasi dari kelompok A. Saya ingin bertanya, kenapa pihak perusahaan atau pabrik melakukan tindakan
Sisi positif apa yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Silakan, kelompok 1 ada yang bisa menjawab. Silakan, Lydia. Karena karyawan menuntut gajinya dinaikkan, sementara pihak pabrik tidak mampu memenuhi semua kebutuhan dengan para karyawan. Ya, ada jawabannya. Mana? Kelompok 2. Siap terima ya? Oke, tepuk tangan untuk Lydia. Ya, jawabannya bahwa rata-rata terjadinya demonstrasi buruh atau karyawan perusahaan itu karena mereka menuntut kenaikan gaji ya, sementara pihak perusahaan tidak serta-merta bisa mengikuti kemauan para demonstran ya, karena harus dihitung dulu untung ruginya suatu perusahaan. Dua, silakan perwakilan dari nomor 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekali lagi Pak Guru ingatkan ya, tolong diperhatikan, kemudian berikan tanggapan atau pertanyaan supaya lebih jelas ya apa yang mereka akan sampaikan. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Dianita Pangestu, Mustia Yudani, Setia Berangga, Kadek Chandra Laksana, dan Ibu Rianti. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana cara yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menganalisa interaksi sosial seperti gambar agar tidak memicu konflik? 1. Mengajak dialog para buruh, pabrik atau karyawan perusahaan. 2. Pemerintah harus membuat undang-undang kerja yang menguntungkan untuk kedua pihak, antara pihak pabrik atau perusahaan dengan para buruh atau karyawan perusahaan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Siapa namanya? Sebutkan namanya. Silakan. Apakah yang terjadi pada gambar tersebut? Gambar mana ini? Ya, ada gambarnya ya. Jadi konflik apa yang terjadi katanya? Yang ada pada gambar. Dan di atas ada tulak, kontrol dan sebagainya. Silakan kelompok 2 yang mau menjawab. Ya, silakan Satya. Ribuan buruh dan tenaga kerja turun ke jalan menuju ke kantor DPR untuk menolak UUD Cipta Kerja. Ya, jadi gambar yang ada itu adalah gambar ribuan buruh yang turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi menentang Undang-Undang Cipta Kerja. Silakan kelompok 2, siapa yang menjawab? Ya, silakan ketua kelompoknya, Dian. Sudah ada, karena menurut saya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini akan menguntungkan kedua belah pihak, baik kalangan pengusaha maupun kalangan pekerja. Ya, menurut kelompok 2 bahwa sudah ada Undang-Undang Omnibus Law, itu sudah dianggap bahwa itu sudah menguntungkan dua belah pihak, baik itu pihak perusahaan maupun pihak karyawan atau buruh pabrik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Kita langsung persilakan ke yang berikutnya, kelompok 3. Yang mewakili kelompok 3, silakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan Ya, sekali lagi saya ingatkan tolong diperhatikan ya. Perhatikan temannya di depan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Nama Segan Rizky, instruktur kita, Chelsea, Sujadi Hasnayasa, Komang Rina Nadila, Dewi, Dewi Nadi, dan Rosi Sutra. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi. Kelompok 1 silakan. Bagaimana cara menghadapi karyawan yang melakukan bekerja? Ya, bagaimana cara yang dilakukan oleh pihak perusahaan menghadapi karyawan yang mau bekerja? Silakan. Kalau ada temannya dari kelompok 3 ya silakan. Chelsea. Dan dampak masalahnya Bisa diulangi? dengan tetap tenang dan memahami lingkup dan dampak masalahnya. Saya terima ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Oh, yuk lagi saya lihat ini. Tepuk tangan semua. Oke, kira cukup untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3.
Ya, oke. Dari kelompok 4 ya. Coba semua siswa diperhatikan gambar yang di atas ya. Ada gambar di layar ya, demonstrasi yang anarkis ya. Terjadi membakar di jalan ini, contoh yang tidak bagus ya. Jangan dicontoh itu ya. Ya. Kemudian muncul pertanyaan ya. Menurut kalian bagaimana cara mengatasi konflik sosial ya yang berlangsung secara anarkis seperti gambar yang ada? Dari kelompok 4, yang pertama adalah melalui akomodasi, kemudian melalui kerjasama dan seterusnya. Mungkin bisa diulangi pertanyaannya? Ya, kenapa katanya ya, kenapa rata-rata ya demonstrasi dilakukan secara atau konflik itu dilakukan secara anarkis? Silakan kelompok 4. Karena tidak adanya hasil keputusan yang diinginkan. Ya, karena belum ada katanya keputusan yang diinginkan ya, menguntungkan bagi pendemo ya, sehingga mereka turun ke jalan untuk agar tuntutan mereka dipenuhi. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, Wayangnya silakan. Konflik sosial yang positif. Apa saja dampak konflik sosial yang Positif. yang positif? Ada yang positif ya, ada juga yang negatif, kebanyakan negatif ya. Silakan. Konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma lama dan menciptakan norma baru. Ada lagi yang lain? Ada, silakan kelompok 4 dibantu temannya. Hanya solidaritas ya anggota kelompok. Pak Guru sudah ilustrasikan tadi bahwa di awal agama, beda ras, beda suku, bersatu padu, menyatu untuk melawan penjajahan untuk meraih yang namanya kemerdekaan. Itu salah satu contohnya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, tepuk tangan untuk kelompok 4, kita cukupkan untuk diskusi ya. Silakan ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Baik. Kita akan menarik kesimpulan ya, mulai dari pembahasan tadi dari awal sampai diskusi ya. Ingat, setelah ini akan ada tes ya. Ada tes soal, Pak Guru sudah share modulnya. Ada modul atau bahan ajar di WA group. Nah, sudah dibaca ya. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan dulu. Apa kira-kira kesimpulan yang pertama bisa kami? Ya, silakan. Ketua kelas. Konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Ya, tepuk tangan untuk ketua kelas bahwa ya, kesimpulan yang pertama bahwa konflik itu adalah suatu peristiwa ya atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian ya, baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok maupun kelompok dengan pemerintah. Apalagi yang kedua? Ya, Dikta, silakan dari kelompok 4. Cara menangani konflik, menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan kepada keinginan orang lain, tawar-menawar, dan kolaborasi. Ya, jadi cara mengatasi konflik yang pertama adalah dengan cara menghindar, kemudian yang kedua adalah memaksakan kehendak seperti yang Pak Guru jelaskan tadi di awal, kemudian yang ketiga adalah menyesuaikan ya kepada keinginan orang lain, kemudian tawar menawar, dan yang terakhir adalah kolaborasi ya. Oke, tepuk tangan untuk Dika kelompok 4. Oke, untuk lebih memahami ya, memahami materi yang kita bahas hari ini, silakan dikerjakan soal pilihan ganda yang ada di bahan ajar. Ada 10 nomor. Pak Guru kasih waktu 20 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Nah, ini modulnya Pak Guru tayangkan di atas ya.
Silakan dilihat, ada soalnya. Nah, itu di atas soalnya ya. Silakan dikerjakan. Sebelum kita mulai, tepuk tangan semua. Baik, kita akan mencoba menjawab satu-satu dari soal yang ada di bahan ajar yang Pak Minister lewat Zoom. Ya, pertanyaan pertama, jadi yang bisa menjawab langsung katanya ya, langsung dikasih nilai. Ya, pertanyaan yang pertama, konflik yang terjadi antara pembantu dan majikan termasuk dalam konflik apa? Coba tanya ya. Ya, silakan Dewa ya. Konflik individu. Ya, termasuk konflik individu. Jadi jawabannya adalah C ya. Pertanyaan kedua, di bawah ini yang tidak termasuk penyebab konflik yaitu perbedaan apa? Ya, Albioni silakan. Ya, benar sekali bahwa jawabannya adalah D, latar belakang kebudayaan. Kita masuk ke soal yang ketiga. Sisi negatif dari suatu konflik yaitu apa? Ya, siapa namanya? Duluan. Siapa namanya? Widya, silakan. Ya, keretakan hubungan antar individu. Lanjut ke soal nomor 4. Siapa yang mau? Ya, silakan. Tenang, langsung dibaca. Dan jawabannya. Biasanya konflik menghasilkan pihak yang kalah dan pihak yang menang. Hal tersebut berarti konflik berfungsi sebagai sarana persaingan. Ya, sebagai sarana persaingan. Benar sekali, tepuk tangan untuk kita. Berikutnya, soal yang kelima, coba. Ya, Puja Barsani. Kelompok mendukung suatu kelompok marah karena mereka kalah dalam pemilu. Konflik tersebut juga masuk dalam bentuk apolitik. Ya, konflik dalam bentuk politik. Ya, nomor 6, coba. Ya, Dika, silakan. Berikut ini yang bukan merupakan penyebab konflik di masyarakat, yaitu C. Akomodasi. Ya, tepuk tangan untuk Dika. Berikut nomor 8, coba. Nomor 7, ya, silakan nomor 7. Dian. Bahwa ini merupakan penyebab terjadinya konflik sosial, yaitu perbedaan kebudayaan dan situasi yang saling bertolak belakang. Ya, perbedaan kebudayaan. Ya, tepuk tangan untuk Dian. Nomor 8, siapa lagi? Ya, Gusti, silakan. Masalah perbedaan agama sering menimbulkan konflik. Hal ini dapat terjadi karena adanya A. Sikap saling merendahkan. Ya, terjadi sikap saling merendahkan. Nomor 9. Ya, Bintang, silakan Bintang. Ketika menjelang pemilu, semua kontrol berlomba untuk menjadi caleg. Hal tersebut menunjukkan bagaimana dalam kehidupan dan Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Bintang. Berikutnya nomor terakhir siapa? Suara laki-laki, coba Chandra, silakan. Berikut ini yang merupakan sisi positif dari suatu konflik yaitu A. Mencapai kesepakatan.
ya mencapai kesepakatan ya. Ya, tepuk tangan untuk Chandra. Ya. Oke, jadi semua rangkaian sudah kita laksanakan. Silakan dikumpul LKPD-nya yang tadi. Silakan dibawa ke depan ya. Ya, hasil diskusinya. Silakan dikumpul untuk penilaian selanjutnya ya. Nanti kelompok berikan nilai. Jadi kelompok 4, kelompok 3. Oke. Jadi masih semangat ini, masih mau kereta. Tepuk tangan semua. Baik, jadi untuk di rumah ya pelajaran hari ini saya kira sudah cukup mengenai konflik sosial. Jadi silakan di rumah dilanjutkan pelajarannya ya. Dibaca copy paste ya halaman 124 sampai 126 ya mengenai integrasi sosial. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai integrasi sosial. Nah, sebelum kita tutup, silakan ketua kelas dipimpin kembali temannya untuk berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran, maka kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, Pak Guru cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Ya, silakan.